Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Kusuma Dewi dan rekan saya Vivinela Rahma akan mempresentasikan hasil implementasi kami mengenai tugas text mining yang berjudul MED The LMU System for the Sigmorphone 2016 Certas on Morphological Reinflection. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan problem pada paper rujukan kami, di mana secara general problem tersebut ialah morfologi linguistik sangat berkembang, yang menimbulkan adanya data sparsity, di mana perluasan makna terhadap bentuk kalimat akan menjadi cukup sangat beragam. Secara spesifik, problem tersebut ialah di mana teknik lematisasi dan stemming dapat mengatasi data sparsity, akan tetapi dalam penerapannya, teknik tersebut belum dapat menyelesaikan secara maksimal dalam bentuk kata yang cukup kompleks dan memiliki perluasan makna yang cukup luas. Selanjutnya, objektif atau tujuan dari tema yang kami angkat adalah melakukan general dan analisis data, analisis kata berdasarkan morfologis yang kompleks. Selanjutnya, data. Di mana data yang kami gunakan ialah data linguistik dari berbagai macam bahasa. Di antaranya ada Arabic, Finnish, Georgian, Germany, Navajo, Russian, Spanish, Turkish, Hungarian, and Maltese. Akan tetapi dalam pengimplementasian kami menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Jerman. Dan dari masing-masing dan data yang kami miliki adalah memiliki 3 jenis, yaitu data train, data dev, dan data testing. Dalam pengimplementasiannya kami menggunakan data training dan data testing. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan untuk membangun model linguistik itu ialah menggunakan metode MED atau Morphological Encoder Decoder berdasarkan pengembangan dari RNN atau Recurrent Neural Network. Dan berikut ialah arsitektur dari neural network model yang kita adaptasi dari Bahdanau untuk machine translation, di mana di sini memiliki 6 proses. Yang pertama ada proses input, ada yang kedua proses hidden state, yang ketiga adalah perhitungan bobot dari setiap hidden state, yang keempat ada menghitung jumlah seluruh bobot hidden state, yang kelima proses hidden state dari RNN tersebut, dan yang terakhir adalah proses dari encoder atau prediction dari output tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Vivinela, silahkan. Baiklah, langkah selanjutnya, jadi ketika kita sudah mendesain model dari graf yang kita ingin bangun, di sini kita harus menentukan input dan output formatnya. Input dan output format ini akan digunakan sebagai inputan pada saat dimasukkan ke dalam model. Nah, di sini yang kita gunakan itu adalah dataset yang berisikan vokabulari dari bahasa Jerman. Nah, jadi di sini untuk satu vocab bahasa Jerman tersebut itu akan diubah, akan di-tokenize dulu, akan diubah dan ditransformasikan ke dalam bentuk matriks. Nah, matriks ini bukan lagi berisi alfabet gitu, tapi sudah berisi angka-angka. Jadi angka-angka sesuai dengan terjemahan dari si inputan vocabnya. Jadi kalau di sini untuk input formatnya itu dia akan menentukan karakter pertama sebagai startnya, dan juga akan dicari juga si karakter ini masuk ke dalam tag apa. Jadi seperti misalnya ada dia masuknya ke tag sebagai verb atau sebagai noun dan segala macam, dan juga kita juga sudah menentukan sebagai titik berhentinya itu adalah karakter setelah dari karakter pertama. Jadi misalnya ada karakter pertama A dan karakter kedua B, nah A ini adalah sebagai startnya dan B itu adalah sebagai end-nya. Nah, di sini ketika sudah diubah inputan vocab tersebut menjadi matriks inilah yang akan menjadi inputan dalam model graf yang kita bangun tadi. Dan outputannya itu dia hanya akan mengeluarkan satu karakter saja, satu karakter sesuai dengan target dari vocab yang sudah ditentukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam paper acuan kita itu terdapat 3 task atau ada 3 proses, itu ada 3 tahap. Di sini ada task 1, task 2, dan task 3. Untuk task 1 itu akan dilakukan pemetaan vocab berdasarkan lemma tag dan target tag.
Lalu task 2 itu akan melakukan pemetaan berdasarkan source form, source tag, dan target tag. Lalu task 3 itu akan melakukan pemetaan berdasarkan source form dan source tag. Nah, untuk implementasi pada tugas kami hanya menggunakan task 1 saja. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan gitu, kita juga akan melakukan proses training terhadap model. Nah, di sini untuk bisa pada paper acuan, proses training ini harus dilakukan ketika datasetnya sudah diperkaya atau ada yang namanya proses training data enhancement. Jadi bagaimana bisa memperkaya data tersebut itu juga bisa menggunakan 3 track, ada restricted track, standard track, dan bonus track. Nah, pada ketiga track tersebut intinya ketiga track ini akan mengembangkan, akan menduplikasi data training yang sudah ada, dan penambahan data training ini bisa dengan menukar informasi dari data training yang sudah ada, lalu akan di random, dan nanti akan ada penambahan terhadap data training. Begitu. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan data training yang sudah diperkaya, data training itulah yang nanti akan digunakan sebagai data training final. Dan ini digunakan pada proses training, yaitu stage ketiga. Namun, pada implementasi kita tidak melakukan pemberkayaan data training. Mungkin bisa dilanjutkan ke implementasi. Ya, baiklah, di sini untuk implementasi sendiri, kita menggunakan bahasa pemrograman Python dengan tools Google Colab, dan kita juga kita mengadopsi codingan dari salah satu source, dan di sini sudah kita implementasikan. Dan dalam implementasi kita hanya fokus pada task 1 saja dengan tanpa memperkaya data training. Jadi kita hanya menggunakan data training task 1 saja dan bahasa Jerman. Dan juga di sini kita melakukan proses training dan proses testing dengan menggunakan model yang sudah ada. Untuk proses testingnya sendiri, kita akan menggunakan data test bahasa Jerman untuk task 1. Mungkin selanjutnya Ya, untuk lebih detail mengenai penjelasan mengenai coding yang kami implementasikan, nanti kami akan beralih screen menggunakan Google Colab, tapi di sini kita akan menjelaskan result atau hasil dari pengimplementasian kami secara rangkumannya gitu. Dimana tadi sudah disebutkan juga bahwa proses yang kita lakukan di sini adalah training dan testing dengan menggunakan bahasa Jerman dan menggunakan average loss sebagai ukuran dari evaluasi. Di mana untuk pada training kita mendapatkan 0,7 dari 20 EPO yang dijalankan, sedangkan untuk proses testing kita membandingkan number embed size dan hidden unit, di mana perbandingan ini kami juga mengacu kepada paper tujuan pada saat melakukan testing, di mana di sini ada 4 percobaan yang kami jalankan. Yang pertama dengan menggunakan 50 hidden state dan 5 dengan 100 embed, nilai dari average sendiri ada 0,90. Untuk jika menggunakan 100 hidden unit dan 200 embed itu 0,70, dan jika dilakukan dengan 150 hidden unit dan embed size sebanyak 300 yaitu berjumlah 0,66, dan jika dilakukan sebanyak 200 hidden unit dan embednya adalah 400, nilai average loss-nya adalah 0,47. Dari hasil perbandingan yang telah kami jalankan untuk proses testing, kami dapat menyimpulkan bahwa semakin besar nilai dari hidden atau embed yang kita masukkan, maka akan semakin kecil juga nilai average loss yang didapat, di mana sistem akan dapat dikatakan cukup baik jika nilai average loss yang kita dapatkan juga semakin kecil atau semakin rendah. Kurang lebih seperti itu, dan dari hasil yang kami lakukan ternyata memang demikian, bahwa semakin besar nilai hidden unit dan embed size yang kita ujikan, maka dan terlihat bahwa nilai average loss-nya pun semakin kecil, seperti itu. Selanjutnya kami akan berpindah screen dengan memperlihatkan
codingan yang kami implementasikan. Selanjutnya, ini adalah codingan yang kami implementasikan. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kami tidak pure 100% membuild ini gitu, membuat ini. Kita juga mengadaptasi dari codingan untuk MED ini sendiri dari resource yang sudah ada. Di sini menjelaskan ada beberapa proses di dalamnya, di mana ada proses untuk membaca dari memproses dari datasetnya itu sendiri sesuai dengan beberapa variabel yang ada pada dataset, di mana variabel yang kita miliki itu ada 3, yaitu variabel input, yang kedua itu variabel untuk resource dari tensesnya itu sendiri, dan yang ketiga adalah target atau outputnya, seperti itu. Di sini ada function atau class yang berfungsi untuk membaca atau mengolah dari dataset yang digunakan. Selanjutnya ini adalah proses untuk encoder, dan yang di sini adalah proses untuk decodernya. Selanjutnya di sini adalah proses untuk training, dan di sini ada untuk mengkonfigurasi dari training atau dari testing yang kita gunakan. Dan di sini kita menjalankan proses training yang tadi sudah disebutkan juga bahwa hasil yang didapat, dan ini adalah untuk hasil proses testingnya yang telah kita ujikan beberapa kali dengan membandingkan hasil perbandingan menggunakan embed dan hidden unit. Silakan Vivi jika ingin menambahkan. Ya, kalau di sini untuk proses testing sendiri, tadi kan kalau training sudah dijelaskan ya. Dengan training ini kita juga melihat beberapa indikator dari hidden unit dan juga embed size-nya. Nah, di sini untuk proses testingnya sendiri, kita menggunakan data test karena pada dataset bahasa Jerman itu dia memiliki 2 jenis dataset. Ada data training dan ada data testing. Nah, di sini untuk proses testingnya, Pak, kita menggunakan dataset test. Nah, dataset test ini kita gunakan pada model yang sudah kita bangun. Jadi pada saat proses training kita menggunakan data training. Nah, pada saat proses testing kita mencoba untuk menggunakan data test pada model yang sudah kita bangun. Dan dari hasil runningannya pun juga sudah kita juga bisa melihat di sini kita melakukan 2 kali running. Running yang pertama itu adalah training dengan menggunakan data training. Lalu yang kedua itu juga ada proses dengan menggunakan data testing yang bawahnya ya Teh ya. Nah, di situ juga dari proses running tersebut juga terlihat bahwa dengan menggunakan data testing tersebut average loss-nya juga hampir relatif sama seperti ketika kita melakukan training dengan menggunakan data training. Ya, kurang lebih prosesnya juga tidak prosesnya sama, karena memang mungkin yang membedakan itu nanti daripada saat proses pengolahan dari datasetnya itu sendiri, karena berbeda data yang kita gunakan, data training, data testing, dan format datanya sendiri memang sudah disediakan. Ya, jadi kami tidak begitu mengolah banyak di bagian datasetnya, karena memang kami hanya mencoba mengimplementasikan dari dataset yang telah disediakan, kurang lebih seperti itu. Dan sepertinya sudah cukup penjelasan dari kami mengenai pengimplementasian dari model MED ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami, dan kurang lebihnya sepertinya kami cukupkan untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.